Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini kita akan membahas 7 saham yang telah bagi dividen di tahun 2025. Namun, harga saham saat ex-date masih lebih tinggi dibandingkan harga beberapa waktu sebelum ex-date. Jadi, potensi dividen trap bisa semakin kecil. Saham apa saja itu? Mari simak pembahasan selengkapnya. Saya membuat video ini karena banyak di antara kamu yang sering komen terkait dividen trap saham-saham yang lain. Dan semoga saja dengan pembahasan ini, kamu jadi memiliki solusi dan mitigasi risiko terkait hal tersebut. Sekarang mari kita langsung bahas saja. Saham pertama adalah saham BBRI. Gambar di sebelah kiri ini merupakan grafik harga sahamnya dan gambar di sebelah kanan ini merupakan rekapan yang saya buat. Sebagai informasi, mohon cek lagi data yang ditampilkan karena bisa saja ada salah input atau salah hitung. Seperti yang kamu tahu, dividen per share BRI untuk dividen final di tahun 2025 adalah 208,4 per lembar saham dengan tanggal ex-date-nya adalah 11 April tahun 2025 seperti yang bisa kamu lihat ini. Nah, sekarang mari kita bahas dari harga sahamnya. Jika kamu lihat grafik ini, harga close pada H-1 sebelum tanggal 11 April tahun 2025 adalah 3.800 dan harga close pada saat hari ex-date-nya yaitu 3.630. Itu artinya pada hari ex-date-nya di harga close terjadi penurunan sekitar 4,5%. Dan sebagai informasi, dulunya harga saham BRI pernah menyentuh angka 3.360. Dengan kata lain, apabila kita bisa mendapatkan harga 3.360, maka dividen yield-nya adalah 6,2%, yang tentunya lebih besar dari penurunan pada saat ex-date-nya yaitu 4,5%. Tapi tentu saja hal itu bukanlah merupakan hal yang realistis karena tidak ada seorang pun yang bisa menebak bottom harga suatu saham. Tapi bisa kamu lihat di sini, jika kita menarik garis lurus, maka angka 3.630 ini sebenarnya pernah tercapai pada beberapa waktu. Bukan hanya perlu mencapai angka terendahnya yaitu 3.360, tapi apabila kita bisa membeli BRI dengan harga 3.630 atau di bawahnya, sebenarnya kita masih cukup aman dari dividen trap. Nah, ini merupakan saham pertama tentang BRI. Dan nanti di akhir video kita akan membahas secara kesimpulannya. Jadi silahkan kamu nonton video ini hingga selesai. Saham kedua adalah saham Bank Mandiri dengan dividen per share 466,18 per lembar saham. Dia ex-date pada tanggal 14 April tahun 2025. Harga closing H-1 adalah 5.100, sedangkan harga closing saat ex-date adalah 4.750. Dengan kata lain, terjadi penurunan sekitar 6,9%. Tapi, Bank Mandiri pernah menyentuh angka harga saham 4.250, yang mana jika kita bisa membelinya di harga bottom, akan memperoleh dividen yield 11%. Sama seperti BRI, cukup mustahil kita memperoleh harga 4.250 yang merupakan bottomnya. Tapi, jika kita tarik garis lurus untuk harga sahamnya, bisa kamu lihat sini, terjadi penurunan harga saham yang mana pada beberapa waktu terakhir ini berada di bawah 4.750. Jadi, sebenarnya kondisi seperti ini bisa kita manfaatkan untuk memperoleh harga saham yang mana bisa semakin memitigasi risiko dari potensi dividen trap suatu saham. Oke, saham berikutnya adalah BBNI dengan dividen per share 3.740 yang mana ex-date-nya 15 April tahun 2025. Bisa kita lihat, harga closing H-1-nya di angka 4.550 dan harga close saat ex-date-nya di angka 4.280. Dengan kata lain, terjadi penurunan sekitar 5,9%. Saham BNI juga pernah turun ke angka 3.610 yang mana jika di harga ini maka dividen yield-nya sekitar 10,4%. Sama seperti tadi, cukup mustahil kita memperoleh di harga 3.610 karena kita tidak tahu bottom harganya. Tapi jika kita tarik garis lurus, maka kamu juga akan menemukan bahwa harga saham BNI pernah bergerak pada angka di bawah 4.280 yang merupakan harga closing saat ex-date-nya. Artinya jika kita bisa membeli BNI pada harga ini saja, kita masih aman dari dividen trap karena harga beli kita merupakan harga closing saat ex-date-nya. Saham berikutnya BNGA dengan dividen per share 155,73 per lembar. Saham ini ex-date pada tanggal 24 April tahun 2025.
Harga closing H-1 sebelum ex-date adalah 1.855 dan harga closing saat ex-date adalah 1.730. Itu artinya terjadi penurunan sekitar 6,7% dari harga ini. Nah, harga saham BNGA pernah menyentuh angka 1.550 yang mana jika kita bisa membeli di harga ini, maka akan diperoleh dividen yield sekitar 10%. Sama seperti pembahasan sebelumnya, kita cukup sulit menemukan harga bottomnya. Jadi kita tarik saja untuk garis lurusnya. Nah, BNGA ini menarik karena jika kamu lihat, untuk harga sahamnya bergerak di bawah dari 1.730, sebenarnya lebih sering terjadi dibandingkan saham-saham sebelumnya. Kamu bisa lihat dan sebenarnya bagi mereka yang sudah mengetahui hal ini bisa memanfaatkannya untuk memperoleh dividen yang menarik dan untuk memitigasi dari risiko dividen trap saat penurunan harga saham di ex-date-nya. Saham berikutnya adalah saham ITMG dengan dividen per share 2.245 yang ex-date-nya tanggal 21 April tahun 2025. Harga sebelum ex-date adalah 24.800 dan harga closing saat ex-date adalah 22.175. Itu artinya terjadi penurunan harga sekitar 10,6%. Nah, bisa kamu lihat di sini harga terendahnya adalah 21.400 berdasarkan tampilan pada video ini. Jadi sama seperti tadi, kita tidak perlu mencapai harga bottomnya untuk melakukan pembelian. Tapi kita bisa memanfaatkan saat harga sahamnya mengalami koreksi seperti tampilan yang kamu lihat ini, di mana tidak perlu menyentuh angka bottomnya tapi ada pergerakan harga di bawah dari angka 22.175. Kemudian saham UNTR dengan dividen per share 1.484 dan ex-date-nya pada tanggal 7 Mei tahun 2025. Harga sebelum ex-date pada penutupannya adalah 22.875 dan harga penutupan saat ex-date adalah 21.750. Dengan kata lain terjadi penurunan sekitar 4,9%. Harga sahamnya pernah menyentuh angka terendah di Rp20.025. Dan apabila kita memperoleh di harga terendahnya, akan mendapatkan dividen yield sekitar 7,4%. Sama seperti tadi, kita tarik saja garis lurusnya. Bisa kamu lihat di sini, saham UNTR pernah bergerak pada angka yang cukup rendah, bahkan di bawah dari 21.750. Kondisi ini kita bisa memanfaatkan untuk melakukan pembelian agar supaya terhindar dari dividen trap. Dan saham terakhir adalah Auto dengan dividen per share 133 yang ex-date-nya adalah tanggal 9 Mei tahun 2025. Harga sebelum ex-date adalah 2.230 dan harga closing saat ex-date adalah 2.070. Dengan kata lain terjadi penurunan sekitar 7,2%. Tapi menariknya untuk saham Auto, jika kita tarik garis lurus, maka akan bisa dilihat di sini harga sahamnya pernah bergerak di bawah dari harga penutupan saat closing ex-date-nya. Sehingga hal ini juga bisa kita manfaatkan untuk memperoleh dividen tapi di sisi yang lain agar supaya terhindar dari dividen trap. Nah, setelah membahas beberapa saham ini, silahkan kamu lihat kesimpulannya. Ini merupakan pelajaran dari 7 saham yang bisa kita bahas. Yang pertama, jika saham bagus harganya turun sampai ke angka tidak masuk akal, itu merupakan kesempatan untuk menghindari dividen trap. Contohnya seperti yang tadi kita bahas, misalkan saham Auto, di mana harga sahamnya turun dengan sangat signifikan bahkan menyentuh angka di bawah Rp2.000. Saat kita sudah tahu, dividen per share-nya adalah 133. Itu artinya jika harganya turun ke angka di bawah Rp2.000, kita akan memperoleh dividen yang cukup besar. Dan hal tersebut bisa kita manfaatkan untuk melakukan pembelian agar supaya saat terjadi pembagian dividen kita cukup aman dari sisi penurunan harga saham. Poin kedua, jika hasil RUPS sudah terbit dan harga ternyata sudah turun jauh dibandingkan proyeksi penurunan saat ex-date, itu kesempatan untuk mitigasi risiko saat ex-date. Seperti yang saya katakan tadi, apabila kita sudah mengetahui informasi tentang dividen per share, kita sudah bisa hitung untuk potensi dividen yield. Dan apabila dividen yield itu sudah semakin besar, katakanlah mencapai angka yang sudah tidak masuk akal, maka sebenarnya penurunan harga tersebut bisa kita manfaatkan untuk melakukan pembelian. Agar supaya nanti misalkan saat ex-date harga sahamnya mengalami penurunan, kita masih cukup aman dari sisi penurunan harga saham. Ketiga, jika laba perusahaan tumbuh dan rasio dividennya stabil setiap tahun, apabila harganya sudah turun jauh sebelum RUPS, mungkin bisa dipertimbangkan untuk dianalisa. Saya sudah pernah membahas topik terkait hal ini dengan lebih detail. Silahkan kamu lihat pada video yang sudah pernah saya upload sebelumnya. Pada intinya, kita bisa memperkirakan terkait potensi dividen perusahaan apabila laba perusahaannya tumbuh dan rasio dividennya stabil setiap tahun. Poin keempat,
Disclaimer on, bukan rekomendasi dan hanya informasi. Selain itu, kondisi di tahun 2025 mungkin berbeda dengan tahun sebelumnya atau setelahnya. Jadi pastikan kamu mempersiapkan mitigasi resiko untuk setiap kemungkinan yang ada. Dan pembahasan di video ini hanya sebagai mitigasi resiko, bukan menghilangkan resiko. Artinya meskipun kamu membeli BRI, Mandiri, BNI, BNGA, ITMG, UNTR, dan Auto di tahun 2025, tapi bukan berarti kamu bebas dari dividen trap. Semua potensi resiko itu tetap ada. Jadi yang pasti kita harus lakukan adalah bagaimana kita bisa meminimalisir risiko. Memang risiko itu tidak bisa dihilangkan, hanya bisa diminimalisir saja. Dan itu merupakan tugas kita sebagai investor agar supaya kita bisa memperkecil potensi risiko di kemudian hari. Khususnya pada topik ini kita membahas dari sisi dividen trap-nya. Jika kamu lihat untuk saham-saham big banks misalnya, apabila harga sahamnya mengalami penurunan dengan angka yang sudah sangat drastis, contohnya misalkan seperti BMRI, di mana harganya turun di bawah angka 4.500. Kamu sudah tahu, dengan harga saat itu dan dividen per share-nya 466, berarti kamu akan mendapatkan dividen yield di atas 10%. Dan logika sederhananya saja, apakah harga sahamnya akan terus mengalami penurunan sehingga angka dividen yield-nya bisa di atas 10% atau bahkan 20%? Tentu kemungkinan itu cukup kecil untuk terjadi. Sehingga pada kenyataannya kamu bisa lihat harga sahamnya kemudian mengalami kenaikan dan pada saat XD ternyata hanya turun 6,9% saja. Itu merupakan beberapa mitigasi risiko yang bisa kamu lakukan. Tapi kembali lagi, seperti yang saya katakan tadi, ini bukan rekomendasi dan hanya informasi saja. Bukan menghilangkan risiko, tapi hanya meminimalisirnya. Dan kondisi di tahun 2025 mungkin akan berbeda satu saham dengan saham yang lain. Tidak bisa digeneralisir kepada semua saham. Dan juga mungkin kondisi ini tidak akan sama dengan tahun sebelumnya atau tahun setelahnya. Jadi, semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu, khususnya bagi kamu yang ingin meminimalisir potensi resiko dividen trap. Nah, sebagai informasi juga, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Silahkan nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, beberapa saham telah menerbitkan hasil RUPS, di mana ada beberapa yang membagikan dividen dengan yield yang jumbo. Nah, pertanyaannya, apakah hal itu akan berdampak kepada dividen trap di masa depan, ataukah ada beberapa peluang yang bisa kita manfaatkan? Nah, pada video kali ini kita akan membahas dua topik. Yang pertama, penyebab dividen trap, dan yang kedua, bagaimana solusi untuk mengatasinya. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Topik pertama, penyebab dividen trap. Yang pertama adalah beli saham karena FOMO saat pengumuman dividen jumbo. Apakah kamu pernah mengalaminya di mana saat perusahaan telah menetapkan hasil RUPS, misalkan dividen yield-nya dengan angka sekitaran 10%. Kamu langsung tergesa-gesa melakukan pembelian karena menganggap angka dividen yield 10% itu sudah sangat besar. Nah, alhasil harga sahamnya mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Bahkan tidak jarang kamu bahkan membeli saat harga sahamnya sudah naik gila-gilaan. Dan hal tersebut menyebabkan kamu memperoleh saham dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan biasanya. Itu merupakan penyebab pertamanya. Sekarang kita masuk kepada penyebab kedua. Poin kedua, tidak analisa histori dan prospek dividen di masa lalu dan di masa depan. Nah, ini penting. Kenapa? Misalkan, pada tahun 2025 ini kamu mendengar adanya keputusan RUPS di mana perusahaan membagikan dengan yield sekitaran 10%. Kamu langsung tertarik dengan saham tersebut tanpa melihat histori dan tanpa melihat prospek di masa depannya. Angka 10% itu memang sangat baik jika kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang biasanya kadang-kadang dividen yield hanya sekitar 3-5%. Memang ada special case untuk saham-saham seperti saham batubara yang memang dividen yield-nya di atas 10%. Tapi seperti yang kamu tahu, kinerjanya juga cukup fluktuatif. Nah, pada poin kedua ini, yang mau saya tekankan adalah, misalkan apabila kamu mendengar ada suatu perusahaan yang membagikan dividen dengan yield sekitar 10%. Kamu lihat dulu data di masa lalunya seperti apa. Poin pertama yang harus kamu lihat adalah, apakah perusahaan itu konsisten bagi dividen dalam jangka panjang atau tidak. Ataukah memang baru di tahun 2025 ini mereka membagikan dividen dengan angka yang besar. Poin kedua yang bisa kamu lihat adalah lihat prospek di masa depan. Seperti yang kamu tahu, dividen itu berasal dari laba yang dicapai. Apakah di tahun 2025 ini laba perusahaan itu baik seperti tahun 2024 dan seterusnya? Dan apakah laba yang dicapai itu berasal dari kinerja operasional perusahaan, bukan dari pendapatan non-operasional seperti contohnya penjualan aset. Ini penting karena jangan sampai kita hanya membeli saham yang membagikan dividen besar di tahun 2025 ini, tapi di tahun 2026 misalkan mereka ternyata absen lagi bagi dividen.
Kamu tentu sudah tahu beberapa cerita tentang saham-saham yang seperti itu, di mana ada suatu masa di mana mereka membagikan dengan dividen yield yang sangat besar, bahkan di atas 10%. Tapi kemudian 1 tahun setelahnya atau 2-3 tahun setelahnya, mereka bahkan membagikan dividen dengan angka yang sangat kecil atau mungkin tidak bagi dividen. Itulah alasannya kenapa penting untuk melihat histori di masa lalu dan prospek di masa depan, agar jangan sampai kita hanya terlena dengan dividen yield yang tinggi sesaat saja, tapi kita lihat dalam jangka panjangnya. Karena logikanya seperti ini, apakah memang jika harga sahamnya mengalami penurunan yang sangat signifikan setelah exit, kamu masih bisa hold saham tersebut atau tidak? Setidaknya jika memang perusahaan ini konsisten bagi dividen dengan yield yang menarik, kamu bisa hold saham ini hingga tahun depan untuk memperoleh dividen yield yang juga sama besarnya. Tapi apabila dividen itu hanya bersifat seasonal saja atau sangat jarang dibagikan, maka itu merupakan dividen trap yang harus siap kamu terima karena tidak menutup kemungkinan di tahun depan mereka absen bagi dividen. Nah, untuk poin ketiganya adalah sebagai berikut. Fundamental perusahaan kurang baik. Ini mengikuti dengan poin kedua, di mana sebelum kamu membeli saham yang membagikan dividen yang besar, sebaiknya kamu lihat dulu fundamental perusahaan itu seperti apa. Jangan sampai kamu hanya melihat angka dividen yieldnya yang jumbo, tapi fundamental perusahaan itu sebenarnya kurang baik. Karena kembali lagi, dividen itu sangat berkaitan dengan kinerja perusahaan. Jika perusahaan mencetak laba yang besar, secara tidak langsung dividennya berpotensi juga besar. Begitu juga sebaliknya. Apabila perusahaan membagikan dividen dengan yield yang besar hanya karena melakukan penjualan aset misalnya, maka ada kemungkinan di masa depan mereka akan absen atau dividennya sangat kecil. Poin keempat, valuasi harga sudah tinggi. Nah, ini berkaitan dengan poin pertama saat FOMO, di mana biasanya harga saham misalkan di angka Rp1.000, kemudian harga sahamnya mengalami kenaikan yang sangat signifikan hingga ke angka 1.500. Karena dividen yieldnya masih tinggi, kamu masih tertarik melakukan pembelian. Alhasil, kamu beli di harga yang sudah tinggi, di valuasi yang sudah tinggi. Dan saat ex-date, saat harga sahamnya mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar dividen yieldnya, maka kamu nyangkut di atas dan akhirnya kamu kena dividen trap. Nah, dengan berbagai penyebab tadi, bagaimana solusi agar supaya kita bisa menyikapi terkait dividen yang akan dibagikan? Poin pertama yang sering saya bahas adalah beli sebelum RUPS. Memang untuk beli sebelum RUPS ini ada sisi poin plus dan minusnya. Poin plusnya, apabila ternyata perusahaan membagikan dividen dengan angka yang besar, maka saat RUPS nanti setelah adanya keputusan biasanya harga saham akan mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Contohnya saja bisa kamu lihat untuk saham-saham Big Bank seperti saham Mandiri dan BNI, di mana saat adanya hasil keputusan RUPS, H+1-nya harga saham akan langsung mengalami kenaikan yang sangat luar biasa. Karena sangat jarang terjadi, perusahaan Big Banks ini membagikan dividen yang mencapai angka 9 hingga 10%. Tapi ada sisi poin minusnya juga. Apabila ternyata hasil RUPS itu tidak sesuai dengan harapan, harga sahamnya bisa mengalami penurunan. Dan alhasil, jika kamu sudah membeli sebelum RUPS, kamu sudah membeli di harga yang lebih tinggi. Dengan kata lain, beli sebelum RUPS ini memang ada memiliki sisi poin plus dan minusnya. Ada juga potensi profit dan resikonya. Sehingga kamu harus pertimbangkan sesuai dengan keyakinan kamu. Jika kamu sudah yakin perusahaan tersebut akan membagikan dividen dengan angka yang lebih besar di tahun 2025 ini, kamu mungkin bisa mempertimbangkan opsi membeli sebelum RUPS. Tapi jika tidak yakin, sebaiknya tunggu dulu hasil RUPS-nya. Nah, solusi kedua, beli ketika laba perusahaan naik, dividen payout ratio konsisten. Ini merupakan salah satu poin penting saat melakukan analisa dividen. Belilah ketika perusahaan menghasilkan laba yang naik, karena laba yang naik itu mengindikasikan dividennya bisa juga lebih besar. Dan yang kedua, pastikan dividen payout rasionya konsisten. Karena meskipun labanya naik, tapi jika perusahaan ini tidak konsisten membagi dividen dengan payout rasio yang konsisten, maka ada kemungkinan dividennya bisa juga tidak besar di tahun 2025 meskipun labanya mengalami kenaikan. Poin ketiga, beli ketika ada sentimen yang sangat kuat, misalnya dana tara. Seperti yang sudah kamu tahu bahwa ada isu dana tara di mana di tahun 2025 ini kenapa saham-saham BUMN, khususnya Big Banks BUMN, membagikan dividen dengan payout rasio yang lebih besar. Contohnya seperti BRI dengan payout rasio yang mencapai 85%, Mandiri yang mencapai 78%, dan BNI yang mencapai 65%. Nah, dengan adanya sentimen yang sangat kuat seperti ini, maka itu menguatkan analisa kita
perusahaan bisa membagikan dividen yang lebih besar di tahun 2025 ini. Nah, untuk poin ketiga ini memang cukup jarang terjadi. Tapi dengan adanya kondisi seperti ini sebenarnya itu bisa menjadi data pendukung bagi kamu untuk semakin yakin membeli saham dengan waktu sebelum dilakukannya ROPS pada poin pertama tadi. Nah, sekarang mari kita buat simulasi sederhana. Misalkan, harga sebelum ROPS di angka 4.600. Dan berdasarkan hasil keputusan ROPS, perusahaan membagikan dividen per share sebesar 460. Dengan kata lain, apabila mengacu pada harga saham sebelum ROPS, maka kamu memperoleh dividen yield sekitar 10%. Nah, setelah ROPS ternyata harga sahamnya terbang hingga menyentuh angka 5.200. Itu artinya apabila kamu membeli setelah ROPS, maka dividen yield kamu bukan lagi 10%, melainkan hanya 8,8%. Tapi di sisi yang lain, apabila kamu membeli sebelum ROPS, kamu memperoleh dividen yield sekitar 10%, dan poin plus keduanya adalah kamu memperoleh potensi capital gain dari kenaikan harga saham di angka 5.200, dan kita bandingkan dengan harga sebelum ROPS di angka 4.600. Itu artinya ada potensi kenaikan sekitar 13% dari sisi capital gain-nya. Nah, ini menarik karena dari sisi dividen kamu dapat 10%, dan dari sisi capital gain kamu masih dapat 13%. Nah, ini juga banyak yang mempertimbangkan. Apakah kamu ingin mencari dividennya dengan angka 10% ataukah kamu malah mengejar capital gain-nya yang angka 13%? Logikanya sederhana seperti ini. Jika kamu mengejar capital gain saat harganya mengalami kenaikan ke angka 5.200 dan kamu jual, kamu langsung profit 13%. Tapi apabila kamu mengincar dividennya saat harga sahamnya naik ke angka 5.200 dan ternyata itu cum date-nya, maka memang kamu memperoleh dividen dengan angka 10% untuk yield-nya. Tapi tidak menutup kemungkinan keesokan harinya saat ex-date, harga saham kembali turun ke angka misalkan 4.680, di mana penurunannya 10% sesuai dengan dividen yield yang kamu terima. Dengan kata lain, dividen yield 10% yang tadinya kamu terima harus kamu net off dengan floating loss yang mungkin sedang kamu alami. Tentu saja jika kita membeli di harga 5.200. Tapi apabila kita membeli di harga 4.600, dengan kata lain meskipun harga sahamnya mengalami penurunan saat ex-date, sebenarnya kita masih bisa mengalami keuntungan karena dividen yieldnya tetap di angka 10% dan capital loss-nya kita bisa hitung di sini sebenarnya tidak mengalami capital loss. Dengan catatan harga saham tidak turun lebih rendah dari 4.600. Ini merupakan sebuah opsi yang bisa kamu pertimbangkan. Apabila dengan adanya prospek dividen di tahun 2025 yang besar, kamu sudah memiliki harga sahamnya dengan angka yang rendah, apakah kamu akan memanfaatkan dari sisi capital gain-nya ataukah dari sisi dividennya? Semuanya tergantung kepada kamu sendiri, karena apapun keputusan yang kamu ambil sebenarnya itu merupakan poin plus dan minus yang harus siap kamu hadapi. Saya mau sedikit sharing, sebenarnya untuk mendapatkan capital gain dan dividen ini merupakan hal yang bisa saja terjadi. Saya pernah mengalami hal tersebut beberapa tahun yang lalu, di mana saya membeli saham. Sahamnya naik, membagi dividen dengan yield yang menarik. Dan setelah ex-date memang harga sahamnya mengalami sedikit penurunan. Tapi kemudian harga sahamnya naik lagi. Alhasil saya memperoleh keuntungan dari sisi capital gain dan dividen. Tapi di sisi yang lain, saya juga pernah mengalami di mana harga sahamnya mengalami kenaikan dan dividennya cukup besar. Tapi kemudian saat ex-date harga sahamnya mengalami penurunan dan alhasil dividen yield tersebut lebih kecil dari potensi floating loss yang sudah ada. Silahkan kamu pertimbangkan apakah kamu memang tertarik dari sisi dividennya ataukah kamu memanfaatkan potensi dividen ini untuk memperoleh capital gain yang cukup signifikan dalam jangka pendek. Ingat, semua informasi ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi, kamu yang tanggung sendiri. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.